Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Masih bersama saya Siti Rahma Harahap dan juga dengan Bapak Dede Hafirman Said sebagai pemateri kita hari ini dengan tema tentang kurban ya sahabat ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kurban itu adalah sebuah satu pengorbanan dan keikhlasan untuk memberikan saling berbagi kepada sesama ya. Sebenarnya kurban itu adalah sebuah ibadah yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah-kisah dari para nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di mana Nabi Ibrahim itu mendapatkan sebuah wahyu berupa mimpi untuk menyembelih anak kesayangannya gitu. Jadi ingin melihat tolak ukur apakah memang sebenarnya Nabi Ibrahim itu taat atau patuh tidak dengan Allah sehingga ada ujian untuk menyembelih anak kesayangan tersebut. Nah, berkaitan dengan itu ada satu yang mau saya bahas sama juga dengan Bapak Pantri kita ya, Bapak Dede ya. Sebenarnya ada nggak sih Pak manfaat kita kalau berkurban ini? Karena kan mungkin nggak semua masyarakat tahu sebenarnya hikmah dan manfaat dari berkurban. Itu gimana Pak? Ya, terima kasih Bu Rara. Tadi udah dijelaskan sama Bu Rara sedikit peristiwa kurban ini dari Nabi Ibrahim. Iya. Mulanya. Ya, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putra kesayangannya itu Nabi Ismail. Benar. Nah, tapi Nabi Ibrahim gak mikir-mikir panjang. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dekat. Seperti kata kurban ini dekat. Dekat sama Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, apapun kita korbankan, apapun kita keluarkan. Benar. Gak mikir-mikir panjang. Karena pasti Allah tahu yang terbaik buatnya, buat hambanya. Dan mungkin inilah yang tadi Bapak bilang itu 3 kategori untuk berkorban itu yang pemberani, kuat dan juga pecinta ya. Berani dia berkorban untuk apa yang memang sudah menjadi kesayangannya. Belajar maksud saya belajar dari cerita tentang Nabi Ibrahim tersebut gitu. Ya, di balik perintah kurban Allah menjadikan kita 3 kategori ini. Ya, menjadi pemberani, menjadi orang yang kuat, dan menjadi para pencinta. Cinta itulah dia kepada Allah mungkin. Cinta ya, pasti cinta kepada Allah. Di situ juga ada ya kan Pak. Dan sebenarnya ada nggak sih rahasia manfaat ataupun hikmah dari kurban itu? Ya, ada Bu. Ya, hikmah dari kurban itu adalah rahasia kurban ya. Rahasia kurban itu pertama itu adalah pengakuan akan Allah dan kerelaan hamba akan segala ketetapannya. Maksudnya ini adalah bukti keimanan kita. Ya. Nah, yang kedua adalah rahasia berkurban itu jalan mendekat kepadanya. Ya. Nah, yang ketiga adalah pembebasan diri dari selainnya. Pembebasan diri ini maksudnya ini hubungan horizontal. Ya, kurban itu melatih kita untuk memberi. Ya, kurban itu melatih kita untuk bersedekah, dan kurban itu melatih jiwa kita untuk tidak terlibat dengan duniawi. Benar. Ya, itu pembebasan diri. Ya, jadi harta yang kita kumpulkan selama ini, ya dalam 1 tahun ini kita sedekahkan, kita bersihkan harta kita ini untuk berkurban. Satu yang mau saya tanya Pak, hukum kurban itu kan kalau kita mengikut dari Imam Syafi'i kali ya dan Imam Maliki kali Pak ya. Pernah saya baca bahwa itu sunnah muakkad ya. Dia wajib. Betul Bu. Wajib ini apakah memang untuk kita yang mampu atau gimana gitu? Wajib itu bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Ya, kalau misalnya dia rezekinya lapang banyak, ya wajib. Ya. Ada pula hukum kurban itu sunnah muakkad. Dan ada juga hukum kurban itu ya haram, bisa jadi haram. Contohnya ketika dia tidak punya rezeki tapi dia paksakan. Dia berutang, menzolimi diri sendiri. Iya, dan dia berdosa. Iya. Jadi uangnya di rekening ada 2.500.000, kurbannya 2.300.000, sisa 200.000. Makan apa dia lagi nanti selanjutnya kan gitu. Jadi kan jadi haram menzolimi keluarganya dan diri dia sendiri. Iya, benar. Jadi yang dikatakan wajib itu kalau ada mempunyai kelapangan rezeki.
Nah, itulah hukum kurban. Nah, kurban ini ada dalam surat Al-Kautsar, Bu. Ya, inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Ya, selama ini Allah kasih kita itu kita pandang itu nikmat yang kasih Allah itu adalah rezeki. Bukan rezeki saja, rezeki itu sebagian kecil nikmat yang kasih Allah itu. Nikmat yang kasih Allah itu adalah ya kita ya bisa berpikir besoknya, kita bisa berjalan, bisa kita bertindak, ya kita bisa mengaktualisasikan kehidupan kita dalam sehari-hari dengan baik. Itu nikmat, tidak hanya rezeki. Ya benar-benar. Ya, ruang berpikir seperti ini Star FM itu nikmat. Iya benar sekali. Durasi. Lihat Mbak Feby yang cantik. Saya berteman dengan Bu Rara itu nikmat. Iya benar sekali. Itu rezeki. Iya. Ya. Alhamdulillah. Iya benar-benar. Jadi selain itu juga kan memang ada juga perintah untuk berkurban selain surah Al-Kautsar ya Pak. Iya, surah Al-Kautsar tadi saya lanjut ya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi sudah ada dalam surah Al-Kautsar itu fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, jadi bukan kalau dah Al-Quran dan hadis sudah membunyikan itu, tinggal kita lagi berpikir hukumnya wajib, sunnah, mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Jangan sampai hukum kurban ini menjadi haram diri kita, melukai keluarga kita gara-gara kita memaksakan diri kita. Benar. Selain tadi yang Bapak bilang hikmah yang pertama, ada nggak kira lagi hikmah selain itu atau rahasia berkurban tersebut? Nah, rahasia berkurban selanjutnya dari yang tadi kan pembebasan diri dari selainnya, itu adalah Allah. Nah, yang keempat itu adalah spiritualisasi hidup dan kehidupan. Iya. Ya, spiritual itu contohnya begini Bu. Ini semangat ya. Untuk ASN di bulan ini baru dapat gaji 13. Masya Allah. Ya kan? Iya diumumkan ya. Ya pas udah diumumkan di koran. Benar. Ya, diumumkan di koran, di media ini para ASN udah mendapatkan gaji 13. Bagaimana spiritualnya? Spiritualnya itu adalah ya kita sisihkan untuk sebagian berkurban. Itu spiritual. Jika memang dia mampu dan berlebih yang seperti yang tadi hukum yang pertama tadi ya. Yang kedua, contohnya saya letih, saya istirahat sebentar untuk bisa kuat untuk sholat nanti berjamaah. Itu spiritual, ya spiritual hidup dan kehidupan saya. Artinya dia jalan bagaimana cara untuk jalan mendekatkan kepada Allah. Iya. Itu mungkin yang saya tangkap rahasia dari kurban ini ya. Iya betul. Sebagai jalan, sebagai solusi agar kita itu bisa mendekatkan diri sama Allah. Karena kan banyak ini jalan untuk menuju surga ya kan Pak? Banyak sekali. Ibu mau minggirkan batu di pinggir jalan itu aja udah jalan menuju surga. Jadi apalagi artinya, berkurban. Iya, jadi itu mungkin satu rahasia bahwa kita harus sadar berkurban itu satu kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi mendapatkan pengakuan dari Allah tadi ya. Nah, selanjutnya itu ada nggak kira-kira apakah ada juga Pak menjadi sebuah semangat hidup kita kali untuk menjadi orang lebih baik dan lebih baik lagi kayak Pak ya. Dan sadar bahwa enggak semua kita memiliki kemampuan seperti itu. Iya. Ibadah kurban ini kan Bu ibadah yang mahal setelah haji. Ya. Haji ibadah yang paling mahal. Sekarang ini sampai 50 juta ibadah kurban. Kalau kita tidak sanggup haji, berkurbanlah. Nah, ada nggak kira-kira Pak kriteria dalam untuk memilih hewan kurban ini Pak? Ya, ada Bu, ada kriteria hewan kurban. Tidak semua hewan bisa dijadikan sembelihan kurban. Ya, ibadah kurban itu sudah memiliki petunjuk bakunya dalam syariat dan tidak boleh diubah, baik dikurangi ataupun ditambahkan. Ya, ulama telah sepakat bahwa hewan kurban itu hanya dapat diambil dari hewan ternak.
Ya, mereka jangan juga hewan liar gitu ya. Mereka juga sepakat Bu, bahwa yang lebih utama adalah itu unta. Ya, kenapa unta? Ya, karena alasannya lebih banyak manfaatnya, lebih banyak dagingnya. Iya. Kalau tidak ada unta, apa? Itu boleh sapi, boleh kerbau, ya, boleh juga kambing. Tapi yang diutamakan adalah unta, kedua urutannya sapi, itu kerbau, lalu ketiga kambing. Kenapa? Karena lebih banyak manfaat dagingnya, ya, untuk bagi fakir miskin, ya, daripada kambing. Kambing kan dibandingkan kambing kan agak sedikit dagingnya. Kalau kambing lebih enak di kari ya. Nah, jadi itulah kriterianya. Unta itu lebih banyak dagingnya dibandingkan. Dari segi kesehatan dan umurnya Pak? Ya, dari segi kesehatan umurnya itu ada umur 3 tahun, kalau lembu 3 tahun, 4 tahun. Saya nggak tahu untuk umur berapa ya, karena kita di Indonesia nggak punya unta. Iya, benar-benar. 4 tahun, 3 tahun itu udah bisa disembelih. Seperti tadi Bapak jelaskan kan unta, sapi atau kerbau dan kambing. Tapi kalau kita di Indonesia ini artinya tidak ada unta yang lebih bagus. Lebih bagus maksud saya sapi atau kerbau dulu ya. Iya, sapi, baru kerbau. Ke kambing kalau memang mampu ya. Ya, kambing bukan bahasa mampu tidak mampu. Kambing itu ya kalau ada orang kurban kambing berarti dia udah kategori mampu. Begitu. Iya. Oh iya, benar-benar. Iya. Artinya kalau memang dia sudah kurban berarti walaupun dia kambing tetap sudah kurban. Sudah gitu kurban ya, kan? Sudah mampu. Tapi kalau memang kira-kira ada uang dia berlebih daripada kambing, ataupun yang lebih memiliki keekonomi di atas ya gitu ya, mungkin bolehlah dia berkurban sapi gitu. Diutamakan Bu. Diutamakan itu sapi atau. Tapi kalau memang niat dia di kambing, udah kambing, jangan memaksakan niat seperti itu ya. Iya, betul. Karena kalau memaksakan niat nanti jadi salah semua hikmahnya. Tidak boleh apa-apa yang dipaksakan itu kan tidak boleh Bu. Benar sekali. Nah Pak, tadi kan sudah kita bahas tadi kan kalau kambing, unta tadi kan, lalu kerbau atau sapi. Nah, dan dari kesehatannya maunya yang sehat, bersih dan tidak hewan liar gitu ya. Iya, betul. Karena sebenarnya pun sapi dan kambing kan mungkin diliarkan. Iya. Diliarkan satu kambing cepat habis itu dia. Iya. Yang pastinya kita memilih hewan itu harus sehat. Iya. Ya, harus ini banyak kejadian di lapangan, hewan-hewan itu banyak hewan gelondongan. Hewan gelondongan itu yang dia dicucukkan air, selang air ke dalam tubuhnya, jadi sehingga badannya gemuk dan jual harganya pun mahal. Padahal isinya itu nggak daging. Ada nggak kira-kira ciri-ciri yang bisa kita lihat misalnya nih, ini hewannya sehat, ini tidak sehat gitu? Ya, itu kalau ciri-ciri kita di lapangan Bu ya. Saya pernah dulu sama kawan beli hewan kurban. Kalau melihat ciri-ciri ini tuh ya kita ciri-ciri alami aja, ciri-ciri melihat yang dasar-dasarnya saja. Kalau kita melihat secara fisik dia itu sehat, berarti sehat. Fisiknya kerbau itu sehat kan, lemas, bisa kita lihat. Iya benar. Bisa lihat kita dari postur tubuhnya. Iya benar. Ya kan? Bisa kita lihat dari postur urinnya, ya kan? Kalau dia urinnya itu kurang hijau, itu berarti ada penyakit. Iya. Jadi kita melihatnya dari secara fisiknya saja, tapi kalau lihat dari segi kesehatan itu ya kita harus panggil Dinkes kan, dinas kesehatan, harus dicek lagi, harus disuntik lagi, ya kan? Kira-kira ini dia sehat untuk kita atau tidak gitu. Nah, terkait dari itu juga kan kita ada namanya penyembelihan Pak ya. Iya. Iya. Nah, bagaimana kira-kira dari kita syarat dari penyembelih kurban itu yang baik? Ya. Seperti apa? Ada penyembelih kurban ya. Penyembelih kurban ini itu tidak boleh sebelum Idul Adha. Dia wajib ya setelah sholat Idul Adha. Ya, itu di hari-hari yang telah ditentukan ya, di hari-hari tasyrik ya. Iya. Sampai 3 hari setelah Idul Adha. Iya benar. Nah, 3 hari setelah Idul Adha itu kita menyembelihnya itu dianjurkan supaya jangan menyembelih setelah habis asar. Ya. Karena kalau setelah habis asar kita menyembelih
datang waktu maghrib itu nggak terkejar karena waktu maghrib itu udah berubah hari lagi, ya, udah berubah, dia nggak masuk di hari tasyrik dia. Berarti ada ya waktu-waktu untuk penyembelihannya ya? Ya, di setelah kita sholat lusa, ya, baru 3 hari setelah kita setelah kita sholat Idul Adha baru dipotong. Boleh. Tapi kan kebanyakan sekarang kan habis sholat langsung disembeli. Ngapain lama-lama, Bu? Oh iya bener. Ya kan? Ya kalau udah ada kurbannya sudah ada, sapinya sudah ada, ngapain ditunggu lama-lama? Apalagi memang masyarakat disitulah yang masyarakat di situ loh menjadi pestanya Idul Adha itu ya? Menunggunya itu di situ, dan anak-anak itu senangnya setelah habis sholat itu ya melihat potong kerbau itu ya setelah habis sholat itu. Besoknya itu mungkin ya ada orang bersedekah 1 kerbau misalkan, saya besok aja lah gitu. Itu tergantung niat si orang yang bersedekah. Nah, adab-adabnya pertama itu adalah hewan itu harus dihadapkan ke kiblat, ya. Waktu kita menyembelih hewan kurban itu harus kita hadapkan ke kiblat. Kemana kiblat kita hadapkan hewan kurban itu? Tidak hanya kita menyembelih hewan kurban itu saja, tapi hewan-hewan yang lain yang kita sembelih seperti potong ayam pun harus hadap ke kiblat. Benar. Ya makanya kalau kita membeli ayam harus kita tengok juga nih orang jual ayam ini sembelihnya hadapnya kemana. Itu dia. Nanti dia asal sembelih aja dah. Jadi tidak harus hewan kurban pun, semua hewan itu harus disembelih menghadapkan ke kiblat. Nah ini yang orang sering lupa nih. Selama ini hewan dia perhatikan hewan kurban saja, kalau hewan yang lain tidak gitu kan. Iya benar. Apalagi kita di pasar sana ya. Apalagi kita di pasar sana, asal potong aja dah, baca basmalah dah selesai gitu. Sebenarnya tidak begitu juga Kak ya? Iya, adabnya seperti itu. Selanjutnya? Nah selanjutnya menggunakan alat yang tajam, ya, yang mampu mengalirkan darah, baik terbuat dari besi, ya, baik terbuat dari batu atau lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita motongan kurban itu harus tajam betul pisau yang kita potong. Benar. Jangan tumpul atau jangan tidak tajam karena akan melukai si hewan kurban tersebut. Ya. Karena memang mengusahakan jangan sempat hewan itu terasa sakit ya. Karena itu kan termasuk hewan itu masih sakit. Ya, tapi kalau seandainya jangan sempat dia terintih-intih. Iya, jangan sampai dia itu lama merasakan kesakitan itu. Kalau bisa dengan pisau yang tajam sekitar paling lama 3 menit 5 menit hewan kurban udah mati. Udah mati. Meninggal. Selain itu adalah membaca basmalah. Ya ini memang etika kita, apapun itu tidak harus tidak harus kita menyembelih. Apapun yang kita kerjakan harus didahului dengan membaca basmalah. Itu pasti. Membaca basmalah. Selanjutnya itu adalah membaca takbir. Ya makanya petugas pemotong itu udah setelah dipanggil nama-namanya, nama-nama tukang nama yang berkurban, ya, baru kita serentak membaca takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru potong. Ya, baru dipotong, ya. Disitulah baru kita merasa bahwasannya dunia ini nggak ada apa-apanya. Benar. Ya, harta ini nggak ada apa-apanya. Benar. Gitu. Ya, itulah letak keikhlasan kita tadi yang kita bahas tadi itu. Benar. Dan memang kalau sudah seperti itu sangat luar biasa kali rasa kita bahagianya ya, ketika kita memang ada kemampuan untuk berkurban dan dibagikan kepada masyarakat seperti itu kan Pak. Iya. Sebenarnya mas sahabat ya, kewajiban berkurban ini kita juga itu aja intinya itu tidak boleh memaksakan. Namun kalau memang bisa silakan berkurban dan perhatikan adab-adabnya tersebut. Iya, kalau kita mau berkurban silakan berkurban kalau mampu dan jangan memaksakan kehendak, karena hukum kurban itu wajib bagi kelapangan rezeki yang kita bahas tadi kan. Benar. Nah, iya benar. Jadi Pak, mungkin kan sahabat, karena sudah memang waktu kita sudah mulai habis ya sudah 1 jam. Bapak kini sangat luar biasa sebenarnya membahas tentang kurban-kurban ini, karena memang itu hal yang sangat sensitif ya Pak ya, dan harus memang diperhatikan.
Satu statement closing Bapak apa kira-kira tentang kurban kita? Ya, statement closing saya tentang berkurban ini, ya kalau ada rezeki yang lapang, kurbanlah. Iya. Ya, karena kurban ini itu adalah kebersamaan kita sesama umat Muslim. Iya benar. Ya, di kurban ini tidak mana memandang kaya dan miskin, semua menyatu di situ. Benar. Ya, disitulah letak kita ini bersyukur. Benar. Dan situlah kita letak bersabar. Bersyukurnya begini, kita dikasih Allah rezeki, ya kita syukuri, kita bisa berkurban. Yang tidak dikasih Allah rezeki, bersabar, insya Allah tahun depan kita bersyukur dikasih rezeki sama Allah supaya kita bisa berkurban. Benar sekali. Dan sahabat, satu dari Ibnu Majah di dalam hadisnya mengatakan bahwa siapa yang berkurban akan terus mengalir darahnya sampai ke tanah, itu dia yang jadikan sebagai ibadah kepada kita semua. Ya sahabat dia dan Bapak, terima kasih untuk kesediaan harinya. Sudah selesai. Oh. Udah kenaan ya Pak ya. Panjang lagi materinya nih. Allahu Akbar. Nanti kita kena hajar sama operatornya. Iya, udah mau Jumat pun. Oh iya, mau Jumat. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak ya untuk kesediaannya, dan ya, mudah-mudahan nanti ada rezeki kita untuk berkurban ya Pak ya. Amin ya Allah. Amin. Dan sahabat, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah satu pelajaran, artinya siapa yang ingin mendapatkan ibadah, mari kita berkurban. Baik, dan apabila tidak memiliki kemampuan menikmati kurban pun alhamdulillah. Lebih kurang kami mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di 102,6 FM. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.